Saya bertemu dengan Allah Yarham Kang Jalal di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang seminar, atau melalui berbagai buku yang beliau tulis. Karena saya tidak kuliah di Unpad, tetapi melahap berbagai hasil pemikiran Kang Jalal, karena skripsi saya yang ditulis tahun 1988 berkenaan dengan komunikasi politik. Dan saat itu, Kang Jalal adalah tokoh komunikasi politik. Menurut saya, Allah Yarham Kang Jalal itu legenda dalam studi komunikasi, khususnya di Indonesia. Jadi kontribusinya priceless, tak terbilang, karena 3 alasan berikut. Yang pertama, Kang Jalal hadir dalam diskusi-diskusi filsafat. Dan dia yang membuat filsafat yang susah menjadi mudah, dan kajian filsafat yang kering kerontang menjadi renyah. Kemudian kedua, Kang Jalal hadir dalam diskusi-diskusi agama dan mengubah bahasan yang dogmatis menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Dan ketiga, dalam studi komunikasi persekolahan atau perkampusan atau komunikasi dibatasi dalam segi perkuliahan, Allahyarham Kang Jalal hadir dalam 2 buku yang sangat fenomenal, yakni Metode Penelitian Komunikasi dan Psikologi Komunikasi. 2 buku inilah yang mengajak para mahasiswa dan komunitas akademik untuk mengkaji ilmu komunikasi secara ilmiah, tapi juga sistematis, dan senantiasa diperkaya oleh berbagai kajian yang substantif. Jadi, Kang Jalal bukan hanya memperlakukan studi komunikasi tentang apa itu komunikasi, bagaimana, apa ciri-cirinya, unsur-unsurnya, dan teoritis lainnya, tetapi menjadikan komunikasi sebagai delivery system untuk menghantarkan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat mendalam, baik tentang filsafat, tentang politik, maupun tentang agama. Itulah sebabnya Allahyarham Kang Jalal tidak seperti orang komunikasi yang lainnya yang seringkali berbicara tidak komunikatif. Karena itu, Allahyarham Kang Jalal telah mewariskan sumbangan permanen bagi studi ilmu komunikasi yang nampak dari warisannya tentang bagaimana cara kita mempelajari sekaligus bagaimana kita mempraktikkan komunikasi yang beradab bagi kemajuan manusia dan kemanusiaannya. Butir-butir air matanya membasahi pusara, membasahi pusara. Semakin lama mendengarkan paparan dari para alumni, kita semakin kangen, semakin rindu ingin beliau hadir di antara kita. Luar biasa. Dan mungkin ada satu kalimat mudah-mudahan cocok dengan apa yang disampaikan oleh 2 alumni yang hadir di layar kaca ini, bahwa Allahyarham membekali murid-muridnya untuk nyaman menghadapi masa depannya, bahkan mungkin abadi. Luar biasa. Karya-karya beliau masih relevan sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai masa depan. Baik, saya sebagai host tidak boleh terbawa emosi, ini harus tetap stabil emosinya, dan saya ingin kembali kepada Kiai Miftah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Kecilnya lupa ini. Tadi pakai Kalau tadi keagamaan, sekarang Ya. sainsnya gitu dibuka. karena itu kecilnya terlepas ya,
Lupa, Jadi lupa. ada balancing antara agama dan sains itu mungkin ditandai dengan peci. Ya, maaf ya, maaf Ya. bercanda. Ya, karena silakan, silakan. Baik, setelah menyimak dua kenangan tadi ya, kata kenangan dari para alumni ini, apa yang Kiai rasakan? Ya, sebetulnya perasaan yang sama itu datang berulang ya, antara keharuan, kerinduan, rasa syukur dan kebanggaan bahwa saya sama seperti Farisi harus menahan emosi. Jadi apa yang Allah yarham gagas yang beliau dirikan, saya akan membayangkan bagaimana beliau akan sangat bangga, sangat bersyukur, sangat bahagia mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Teh Afifah dan Kang Alfa. Gitu ya. Jadi campur aduk ini perasaan, harus sedih, bersyukur, bangga, ya, bahwa insya Allah beliau menyaksikan dan mengetahui apa yang disampaikan oleh Kang Alfa dan Teh Afifah, juga begitu banyak murid-murid beliau, kita semua dengan terus berupaya untuk melanjutkan apa yang sudah beliau rintis untuk kita semua. Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak, Pak Rizky, itu aja. Masya Allah, Masya Allah. Ya, campur aduk begitu. Baik, kalau begitu izinkan saya ke pemirsa sekarang, ingin menyapa pemirsa dulu, karena setiap tayangan Rabung Ilmu ini kita memberikan kesempatan interaktif dengan pemirsa di chat YouTube ya. Oke, di room chatnya barangkali sudah ada yang ingin ngobrol nih dengan baik dengan Kiai Miftah, dengan Mas Alfa, atau dengan Mbak Afifah. Kemudian sebelum kita merekap pertanyaan, saya ingin mengingatkan kembali, mohon tidak lupa untuk like, share, dan komen ya. Kemudian subscribe. Kalau masih ada kesempatan, beritahu keluarga, teman-teman bahwa malam hari ini adalah malam yang spesial. Kita memperingati Haul Allah Yarham hari kedua, yang insya Allah nanti sampai hari ke-8, sampai tanggal 15 Februari setiap malamnya akan ada program Haul yang ditayangkan secara bergiliran di berbagai channel. Baik, apakah sudah ada pemirsa yang ingin ngobrol? Belum ada? Oke, balik. Semua terkesima mendengarkan pemaparan, jadi masih sangat menikmati itu. Mungkin apa yang Bapak sedang beliau berdua. mempersiapkan tisu. Ustaz, mungkin di sampingnya ada tisu. Kemudian ini di studio juga ternyata situasinya berbeda ini. Situasinya berbeda. Biasanya kan kalau kru TV ini gagah-gagah gitu ya. Kalau sekarang semuanya melankolis nampaknya nih di studio. Baik, kembali lagi ke Mbak Afifah nih. Kembali lagi ke Mbak Afifah. Tadi mendengarkan pengalaman Mas Alfa juga. Mungkin ini berbeda angkatan ya, berbeda angkatan. Kalau Mbak Afifah saya tangkap itu dari sisi mungkin kajian tasawuf ya, dan yang membuat para jemaah atau hadirin itu terpukau kalau datang ke kajian-kajian Allah Yarham itu selalu ada cerita-cerita ya. Selalu ada cerita-cerita yang berbagai permasalahan yang rumit itu mungkin bisa terjawab oleh cerita. Dan di antara cerita-cerita yang disampaikan, selain cerita-cerita dari barat, itu tentunya kisah-kisah sufi ya. Saya pun sehingga tertarik ya. Ada daya tarik di Matahari ini, karena kalau pulang itu suka bawa cerita. Dan pertama kali mendengarkan cerita itu dari Allah Yarham. Kalau Mas Alfa mungkin dari sisi pakar komunikasinya ya, ilmu komunikasinya. Dan ternyata kaget setelah masuk ke Unpad, ternyata beliau ini Allah Yarham bukan orang biasa ya. Kalau murid-muridnya mungkin ya seperti guru biasa, kepala sekolah biasa, ternyata di luar sana beliau begitu harum namanya, bahkan di tingkat internasional. Jadi mungkin ini saya menduga saja, menyimpulkan sementara, waktu Allah Yarham wafat mungkin banyak yang malu-malu ingin mengucapkan bela sungkawa ya, malu-malu padahal dalam hatinya aduh saya banyak terinspirasi
oleh beliau, baca bukunya, bahkan banyak juga cerita ketika beliau di DPR, tiba-tiba ada muridnya yang datang menyalaminya, kemudian mengucap terima kasih, ternyata muridnya sudah menyebar dimanapun. Banyak sekali yang terinspirasi, terubah oleh Allah Yarham. Kepada Mbak Afifah, ini mengulur waktu saja nih, supaya emosi stabil lagi, ya kita bisa ngobrol lagi. Tadi Mbak Afifah sebenarnya sudah lengkap dari mulai cerita pengalaman, kemudian hal yang bersifat personal ya. Kalau sekarang mungkin Mbak Afifah sekarang bergaul di luar ya. Mungkin ada tokoh-tokoh yang pernah ketemu ya sekarang yang masih terkesan dengan Allah Yarham, barangkali bisa diceritakan ada pengalaman apa yang sekarang masih mengenang beliau. Silakan Mbak Afifah. Ini maksudnya tokoh di Iran yang Iran, ya? Mengenal Ustadz Jalal atau mengenal Ustadz Jalal ya? Yang mengenal sejarah. Betul Mbak Afifah. Kalau kan kebetulan saya ini setiap minggu mengajar literatur Indonesia ke beberapa peneliti kajian Asia Tenggara di Iran, di Teheran. Salah satunya adalah beliau Dr. Isfandiar. Beliau memang secara langsung belum berinteraksi dengan Ustadz Jalal karena beliau ingin sekali sebenarnya, tapi beliau ingin kunjungan ke Indonesia, tapi almarhum yakni Ustadz Jalal meninggal gitu ya, jadi tidak sempat untuk bertemu lah. Tapi Profesor Isfandiar ini bermaksud menulis satu entry ensiklopedia tentang Ustadz Jalal gitu ya, karena beliau juga bekerja di pusat riset sekaligus juga di pusat riset dunia Islam yang biasanya memasukkan entry-entry tokoh-tokoh gitu. Kebetulan kita setiap minggu ada pertemuan dan saya sempat menunjukkan kepada beliau satu buku Ustadz Jalal tentang psikologi agama kalau tidak salah ya, psikologi agama ya. Psikologi agama. Nah kemudian saya meminta tanggapan beliau. Dia bilang, oh ini bagus sekali kalau seandainya diterjemahkan ke dalam bahasa Persia gitu loh. Karena sejauh ini Ustadz Jalal dikenal kalau di sini ya sebagai tokoh pemersatu, tokoh persatuan, tokoh Islam gitulah. Tapi bahwa karya-karya beliau sebagai seorang expert di bidang misalnya komunikasi tadi yang banyak disinggung oleh Kang Alfa ya. Belum banyak mungkin terekspos keluar gitu, termasuk juga karya beliau tentang psikologi agama ini menurut saya sangat bagus sekali, dan saya memberikan sedikit reviewnya buku itu kepada beliau dan beliau sangat apresiatif gitu ya, sangat tertarik sekali. Entry yang sudah masuk tentang beliau itu lebih banyak karena beliau seorang tokoh ijabi gitu ya, salah satu seorang tokoh ijabi. Karena pada saat itu beliau masih hidup ketika entry itu ditulis. Jadi rencana ke depan mungkin akan menuliskan entry Allahyarham Ustadz Jalal secara lengkap gitu. Nah, mudah-mudahan dari hasil obrolan saya dengan beliau sangat tertarik sekali sebenarnya ingin bertemu ketika beliau masih hidup ya, ketika Allahyarham masih hidup, tapi mungkin tidak tersampai dan mungkin lewat karya-karyanya nanti insya Allah kita lebih perkenalkan lagi ke tokoh-tokoh di sini gitu. Sejauh ini sih pertemuan saya dengan beliau begitu gitu ya, mudah-mudahan ini jadi satu inisiatif yang bagus gitu ya. Mudah-mudahan karya-karya beliau, saya sih inginnya karya-karya beliau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Persia gitu, terutama yang psikologi agama ini sangat penting sekali menurut saya gitu, karena sangat penting sekali dengan ilustrasi pembukaan tentang bagaimana fenomena agama itu ada gitu ya. Misalnya kadang-kadang ketika kita belajar tasawuf, kemudian kita agak dalam tanda kutip kebablasan dalam pengertian, nah dulu psikologi agama ini seperti memberikan rambu-rambu gitu ya dalam fenomena keagamaan seperti apa yang ada di dalam Islam, kemudian yang ada secara keagamaan secara keseluruhan. Ini sangat menarik sekali. Jadi saya pikir buku semacam ini bisa
bisa juga diapresiasi juga oleh teman-teman di sini. Saya sangat mengharapkan sekali dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana sih. Begitu Kang. Kita pernah bercerita ya, mohon koreksi kalau saya ceritanya kurang tepat. Beliau menganalogikan dengan peribahasa bahasa Inggris gitu ya. Sepatu Allahyarham itu meninggalkan sepatu yang besar dan kita tidak cukup untuk memakainya karena begitu banyak dan luas sekali ilmu beliau. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Mbak Afifah tentunya ini diantara salah satu pengisi sepatu itu ya. Ini hanya ibarat saja. Jadi dari sisi tasawufnya, kemudian tadi ada wacana akan menerjemahkan psikologi agama ke bahasa Persia. Mudah-mudahan itu akan terwujud sebagai langkah kita memelihara dan mengembangkan warisan Allah. Ini mohon maaf Mas Alfa, karena pemirsa ini sudah mulai bertanya ya, kita ngalir saja. Ada pertanyaan nih, tapi ini kayaknya buat Kiai Miftah dari Pak Dedi Novi. Izin tanya, secara spesifik saya ingin tanya, apa ada perubahan demi penyempurna terkait Yayasan Mutahari di era Ustaz Jalal dan saat sekarang dipimpin Kiai Miftah? Ini pertanyaan sekaligus tantangan mungkin nih. Silakan Kiai. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tidak merasa ditanya, juga tidak merasa ditantang, Pak Rizky. Ya. Karena Pak Rizky sudah menjawab untuk saya tadi, bahwa Allahyarham meninggalkan shoes too big to fit. Nah itu yang maksudnya. Wali, Pak Rizky wali itu. Masya Allah. Jadi beliau sudah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Peninggalan Allahyarham bukan hanya sekolah-sekolah, itu semua meninggalkan ya, dalam kalimat bahasa Inggris sebetulnya yang jagonya Kang Alfa ini, nanti beliau itu jelaskan ya. Jadi meninggalkan sepatu yang terlalu besar untuk dapat diisi oleh siapapun gitu. Baik. Gitu Pak Rizky. Baik, terima kasih ya Miftah. Mudah-mudahan Pak Dedi ini bisa terpuaskan ya jawabannya ya. Mohon maaf kalau mohon didoakan terus oleh beliau saudara sekalian. Alhamdulillah Pak Dedi ini selalu hadir ya, dan pertanyaan-pertanyaan itu sangat menarik. Bagus-bagus pertanyaan-pertanyaan. Baik, berikutnya sebelum ke Mas Alfa, ini dari Pak Mulyawan Samad ya. Pak Mulyawan, izin bertanya pada para alumni SMUT yang membanggakan. Allahumma sholli ala sayyidina. Apakah bisa dikatakan pengajaran Allahyarham itu datangnya dari hati, sehingga sampainya itu juga di hati para peserta didik, dari hati jatuh ke hati ya, luar biasa. Sekarang giliran Mas Alfa. Apakah bisa dikatakan pengajaran Allahyarham itu datangnya dari hati sehingga sampainya itu juga dari hati kepada peserta didik? Atau Mas Alfa mungkin baru masuk hatinya itu ketika pas ke Unpad gitu? Silakan Mas Alfa, silakan. Ya, makasih Kang Rizky. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau waktu SMA ya teenagers lah ya. Isi kepalanya juga apalah seorang teenager saya lagi kan, apalagi. Cuman saya setuju dengan pertanyaan tadi bahwa apakah dari hati, karena itu masuk ke hati. Saya meyakini itu 100%. Saya meyakini itu sepenuh hati saya, bahwa saya kira kalau tadi kita juga perhatikan videonya gitu ya, video-video sebelum kita ngobrol, beliau punya visi yang sangat jelas ketika mendirikan pesantren Mutahari, Yayasan Mutahari, sampai sekolah Mutahari gitu. Dan visi itu kalau saya pikirin sekarang itu tercapai. Buktinya saya lah setidaknya gitu ya, contoh yang bisa saya rasakan sendiri, saya merasakan itu. Kalau saya nggak salah ingat, ini mungkin sama Ustadz Miftah boleh dikoreksi, dulu tuh kalau nggak salah sempat ada visi atau tujuan bahwa intinya ingin membentuk cendekiawan tapi ulama. Jadi intinya orang-orang di Mutahari itu selain religius, tapi dia juga ilmuwan gitu. Jadi benar-benar seperti beliau gitu ya. Itu kemudian yang kedua adalah saya agak lupa bahasanya tuh apa ya, non sektarian atau apa gitu, yang intinya tuh inklusif gitu ya. Benar ya Ustaz ya.
mohon maaf, jadi 100% tadi, benar. ya, waktu SMA dulu karena saya adalah seorang teenager yang nggak ngerti apa-apa ya, wah itu apa sih istilah itu gitu ya. Cuman entah kenapa sampai detik ini saya masih ingat, dan semakin saya tumbuh besar melihat realita dunia dan kenyataan, apa yang beliau visikan, apa yang beliau cita-citakan, dan apa yang beliau sudah tanamkan secara tidak sadar ke hati anak-anak di Mutahari ini, itu semua tercapai kalau menurut saya. Setidaknya saya bisa memberi kesaksian untuk diri saya sendiri, non-sektarian, dan spiritnya adalah religius dan juga ilmu cendekiawan. Itu saya kira tercapai. Jadi karena beliau punya visi yang saya kira tulus datang dari hati, maka itu terkejawantahkan dengan baik dari program-programnya, dari kurikulumnya, dari karya tulisnya, dari sehari-hari beliau berceramah atau ada di mimbar-mimbar ilmu, dan itu selalu setiap hari secara konsisten terus, walaupun saat itu secara sadar itu saya nggak ngerti apa-apa, tapi dia bicara dalam tatanan bawah sadar yang itu lebih lama ada. Sehingga ketika saya tumbuh besar saat ini, hal-hal seperti itu kita masih teringat dan semakin relevan adanya, Kang Rizky. Gitu. Luar biasa. Oh, Allahumma sana. sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Tadi Kiai, kalimat yang disampaikan oleh Mas Alfa itu, cendekiawan yang ulama yang cendekia, begitu ya? Ya itu betul itu. Ya. Luar biasa. Tenang, ini bukan Itulah- tes ujian SMA. Kang Alfa, Ya Kak, iya Tat. itu bedanya murid dan guru. Oh ya. Kalau guru kan sampai sekarang masih terpampang, itunya displaynya masih terpampang gitu. Iya. Kalau murid udah 20 tahun mungkin ya, Mas Alfa udah 20 Iya. tahunnya. Udah hampir 20 tahun, betul. Dan kata Allahyarham justru pelajaran yang masih dalam bahasa Sunda nerap ya, itu adalah pelajaran yang sudah lama dan kita ingat lagi. Betul. Begitu kan? Setuju Kang. Terima kasih Mas Alfa, ini karena mungkin wah ini ada pujian buat saya nih. Iya, sehingga tertegun ya. Pak Novi, ini sayang saya tidak bawa hadiah malam ini nih. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih. Baik, karena waktu sudah. Tolong dibacakan tadi komen tidak yang membuat Pak Rizky tertegun. Mohon maaf nih. Ini boleh dibacakan oleh hadirin. Dibacakan oleh saya. Meski Kang Rizky sebagai host relatif hadir belakangan, saya lewat, tapi progres Kang Rizky terbukti melesat makin perfect. Allah. Nah, karena saya bukan ulama, biasanya kalau ulama kalau dipuji ekspresinya lurus gitu. Lurus. Nah, kalau saya gembira kalau dipuji gembira. Ya Allah, mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Baik, saya sebenarnya ini bercanda karena menahan keharuan ya, emosi. Jadi semakin mendengar kenangan-kenangan Allahyarham itu, mata saya semakin berkaca-kaca. Tapi sebentar lagi kita akan berkaca-kaca, ini karena waktu sudah terbatas. Mohon maaf bagi narasumber, sebetulnya malam hari ini sangat asik sekali ngobrol, inginnya berlama-lama, namun kita terbatas oleh waktu. Kita akan mengenang satu fragmen yang dituliskan dalam buku Rindu Rasul yang mengubah Allahyarham, Kiai Haji Jalil Rahmat, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan kenangan kita, suara asli audio dari Allahyarham untuk kita kenang bersama beliau. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Afia, Mbak Afifah, kemudian Mas Alfa Haga. Semoga apa yang beliau sedang perjuangkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan beliau berdua adalah di antara yang memelihara warisan karya besar Allahyarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Dan nanti di ujung acara kita akan berdoa bersama Kiai Miftah, dan terakhir ada satu persembahan nasyid ya yang tadi disampaikan oleh Kiai Miftah, bahwa di antara yang mengubah Allahyarham adalah perkenalan dengan Imam Ali, dan yang akan membawakan itu
adalah guru SMA Matahari ya, legendaris juga ini, Ustadz Abu Ali. Ustadz Abu Ali nanti akan membawakan nasyid Anak Madinatul Ilmi, dan di antara backing vokalnya pun ada namanya Ali juga ya, ada namanya Ali juga. Jadi pemirsa sampai ujung mohon tetap bertahan di Ngopi TV, dan berikutnya mari kita saksikan video ini. Mas Darwan. Piala cinta rindu menggelora, menanti wajah kasih Mustafa. Bahtera cinta Safinatun Najah, kafilah suci alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saya akan menceritakan sebuah kisah, sebuah episode kehidupan dari Allah Yarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat, yang mengubah hidupnya, yang mengubah seluruh pemikirannya hingga sampai saat ini diberikan kepada kita. Kisah ini dituliskan beliau di dalam buku Rindu Rasul pada bab 1 dan tulisan yang pertama, untuk menunjukkan betapa pentingnya, betapa signifikannya kisah ini dalam kehidupan beliau. Izinkan saya untuk membacakannya untuk Anda semua. Bab 1 dari buku Rindu Rasul, jemputlah dia yang menggumamkan namanya. Pada pertengahan tahun 60-an, saya membentuk keluarga sederhana di tengah tetangga-tetangga yang sederhana dan di perumahan sangat sederhana. Pendapat saya tentang agama juga sederhana. Pegangan saya Al-Quran dan hadis, titik. Saya tidak suka pada peringatan Maulid, karena tidak diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Saya tidak suka sholawat yang bermacam-macam selain sholawat yang memang tercantum dalam hadis-hadis sahih. Saya senang berdebat, mempertahankan paham saya. Saya selalu menang, sampai saya bertemu dengan Mas Darwan. Mas Darwan adalah orang yang jauh lebih sederhana dari saya. Mungkin pendidikannya tidak melebihi sekolah dasar. Ia pensiunan PJKA. Usianya boleh jadi sekitar 60-an. Tetapi penderitaan hidup membuatnya tampak lebih tua. Pendengarannya sudah rusak. Karena itu, ia sedikit bicara, banyak bekerja. Ia sering memperbaiki rumahku tanpa saya minta. Ia sangat menghormati saya, yang dianggapnya seorang kiai muda di kampung itu. Padahal, ia tahu bahwa saya selalu datang terlambat ke masjid untuk salat subuh. Untuk mengisi waktunya, ia mencangkul petak-petak kosong yang terletak di antara rel kereta api di dekat stasiun Kiara Condong. Ia menanaminya dengan ubi. Pada suatu hari,
ketika ia asyik mencangkul, kereta api cepat dari Jogja menyenggol belakangnya. Saya lupa ya persisnya, sekitar tahun 76-77 pas saya pulang sekolah sekitar jam setengah 11 atau jam 11 ya. Saya menyaksikan tragedi ya, yang sangat memilukan. Jadi kereta itu sudah sejak jauh ngebel, itu ya membunyikan klakson, Kemudian di situ juga ada kenaik yang menumpang di gerbong itu langsung membunyikan trompet kecil. Ya, tapi korban itu tidak menghiraukan. Nah, waktu itu korban yang kita kenal kemudian namanya Mas Darwan sedang menggemburkan tanah, karena pada saat itu masyarakat di sekitar sini sering memanfaatkan tanah-tanah kosong di antara dua rel itu untuk ditanami ubi, ya, ubi. Dan saya melihat dari kejauhan di situ Mas Darwan sedang menggemburkan tanah, gitu ya. Nah, ketika kereta udah mendekat, kemudian klakson juga dibunyikan, ya masyarakat yang menyaksikan beberapa tuh di sekitar situ ya bengong aja gitu kan, karena tidak bisa menolong. Ya, kereta sudah semakin dekat. Ia jatuh terkapar berlumuran darah. Ketika saya mengunjunginya di kamar gawat darurat, saya mendapatkan tubuh Mas Darwan sudah dipenuhi dengan selang-selang transfusi. Saya melihat matanya mengedip padaku dan pada istrinya. Istrinya mendekatkan telinganya ke mulut Mas Darwan. Saya tidak mendengar apa-apa. Sesaat kemudian, ia menghembuskan nafas terakhir. Saya pulang dengan sedih dan rasa ingin tahu apa gerangan yang dibisikkan oleh Mas Darwan pada detik-detik terakhir kehidupannya. Pada hari berikutnya, istrinya mengantarkan nasi tumpeng ke rumahku. Saya hampir menolaknya, karena saya tidak suka selamatan, kematian yang biasa disebut dengan tahlilan. Istrinya bertutur, "Pak Kiai ingat ketika Masku berbisik padaku, ia berpesan, bulan ini bulan Maulid. Jangan lupa selamatan buat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Pada saat-saat terakhir, Mas Darwan tidak ingat petak-petak ubinya. Ia lupa istri dan anak-anaknya. Ia lupa dunia dan segala isinya. Yang diingatnya pada waktu itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebohongan saya sebagai orang yang mengerti agama runtuh. Mas Darwan tidak banyak membaca hadis atau tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memang buta huruf. Ia hanya mendengar tentang Nabi dari guru-gurunya. Ia tidak mengerti apa bedanya sunnah dan bid'ah. Ia hanya tahu bahwa Kanjeng Nabi adalah sosok manusia suci yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tak terasa, air mata menghangatkan pipiku. Saya hanya bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Mas Darwan dengan dua patah kata. Cinta Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husain curahkan darah di jalan Muhammad, biiza Allah nubuwah Ahmad, wilayah Ali majulah ijabi. Bismillahirrahmanirrahim.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوسيين وغر المخجلين. السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين. السلام عليكما يا سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام على السادات المعصومين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Kau panggil Ali dan dia munculkan keajaiban. Kan kau dapatkan dia pembela dalam keterpurukan. Setiap duka, setiap derita akan dihapuskan dengan kebesaranmu ya Allah, dengan kenabianmu ya Muhammad, dengan kewalianmu ya Ali, ya Ali, ya Ali. Lepaskan pandanganmu ke masa lalu berabad-abad. Fokuskan matamu kepada cahaya dari perut Fatimah binti Asad. Lihatlah dalam naungan rumah Tuhan telah lahir putra Ka'bah, singa Tuhan yang menaklukkan Al-Asadul Ghalib, Ali bin Abi Thalib. Sambutlah kelahiran dia dengan sepenuh hati. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Panggillah dia yang merintih sunyi di malam hari di depan Tuhan. Kenanglah dia yang menebaskan pedang di waktu siang ke musuh Tuhan. Kalau tidak karena rintihan doanya, kalau tidak karena sabetan pedangnya, tidak akan tegak agama ini. Berterima kasihlah kepada dia. Sebut namanya dengan penuh cinta. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Orang-orang munafik berusaha menistakannya dengan menggunakan mimbar-mimbar yang ditegakkan dengan keringat, air mata, dan darahnya. Mereka berusaha menghapuskan bukan saja namanya, tetapi juga petunjuknya, agamanya, dan pengikutnya. Dengarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Zayyinu majalisakum bi dzikri Ali bin Abi Thalib." Hiasilah majelis kalian dengan menyebut Ali bin Abi Thalib. Ikutilah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kita gemakkan di majelis ini, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Hadirkan dalam hatimu pemandangan yang mempesona. Di tengah Sahara ada dua pusat energi dan cahaya. Al-Mustafa mengangkat tangan putra Ka'bah. Man kuntu maula fahadha Aliyun maula. Pada saat itu juga umat terbelah. Sebagian mengikut agama Ali, agama Rasulullah. Sebagian lagi melanggar janji dan mengubah-ubah. Setelah itu Ali dan pengikutnya dihamun maki dan difitnah, dikecam sebagai penista agama, pelaku bid'ah. Kehormatan mereka diruntuhkan, kekayaan mereka dihancurkan, darah mereka di mana-mana ditumpahkan. Dalam hiruk pikuk penyesatan dan pengkafiran, pecinta Ali tetap saja Ali yang mereka sebutkan. Di majlis ini mari kita teriakan, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ketika Maisam At-Tamar disalibkan, tidak henti-hentinya nama Ali ia sebutkan. Ketika darah mengucur karena hidungnya disobekkan dan lidahnya akan segera dipatahkan, ia memandang jauh kepada dia yang dirindukan, yang mengabarkan padanya saat-saat kematian, yang berkata, "Hei Maisam, dalam derajat aku dan engkau bersamaan. Kita ingin seperti Maisam bersama Ali bin Abi Thalib alaihi salam,
sekarang pada hari-hari yang kelam, ketika lidah kita dibungkam, ketika fitnah dan berita bohong mencengkram, nama Ali akan terus kita teriakan, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Al-Haris Al-Hamdani tertatih-tatih kesakitan, mengetukkan tongkatnya sepanjang jalan. Ia menemui Ali di rumahnya yang sederhana. Saudara Hamdan, apa yang kau bawa untukku? Hubbilaka ya Amirul Mukminin. Cintaku padamu wahai penghulu kaum mukmin. Benarkah kau mencintaiku hei Harith? Benar demi Allah ya Amirul Mukminin. Jika nyawamu sudah di tenggorokanmu, kau akan melihatku di tempat yang kau sukai. Ketika aku menggiring orang dari telaga Al-Kausar, seperti menggiring unta-unta yang kesasar, kau akan melihatku di tempat yang kau sukai. Ketika aku melintasi Sirat dengan membawa panji Alham di depan Rasulullah, kau akan melihatku di tempat yang kau sukai. Kau akan menjumpai aku saat kematianmu di Syiratul Mustaqim, di telaga pada waktu pembagian. Waktu itu di depan neraka aku membagi manusia. Ini pecintaku, biarkan dia, fatruki. Ini pembenciku, tangkaplah dia, fakhudhi. Ali memegang tangan Harith. Aku pegang tanganmu seperti dahulu Rasulullah memegang tanganku. Aku adukan kepada Rasulullah kedengkian kaum Quraisy dan kaum munafik. Nabi yang mulia berkata padaku, pada hari kiamat aku akan bergabung pada tali dan perlindungan Allah. Kau Ali akan bergantung pada taliku dan perlindunganku. Anak-anakmu akan bergantung kepadamu. Para pecintamu akan bergantung pada anak-anakmu. Ambillah tali yang paling dekat denganmu, hei Harith. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Al-Haris Al-Hamdani tertatih-tatih kesakitan, mengetukkan tongkatnya sepanjang jalan. Sambil menyeret sarungnya, ia berkata, demi Allah, setelah itu tak ada bedanya bagiku. Apakah aku menjemput maut atau maut menjemputku? Saudara-saudara, mari kita pegang tangan Ali melalui putra-putranya, para imam yang suci. Masukkan cinta Ali dalam setiap pembuluh darahmu. Biarkan hatimu bergetar, biarkan air matamu keluar. Pegang tangan-tangan suci itu erat-erat. Julurkan tanganmu ke atas, memegang, julurkan tangan kananmu ke atas. Pegang tangan Ali di alam malakut. Pegang tangan-tangan suci itu erat-erat dan ucapkan dari kedalaman hatimu kuat-kuat, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Panggillah dia yang mengguncang pagi dini dengan azannya. Panggillah dia yang ditebas pedang munafik dalam sujudnya. Panggillah dia yang menyauk limpahan darah dari jangkutnya. Panggillah dia yang tersungkur dan menggumamkan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Panggillah dia yang darahnya membasahi lantai Ka'bah dengan kelahirannya, yang darahnya membasahi mihrab Kufah dengan kematiannya. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Kau panggil Ali dan dia munculkan keajaiban. Kan kau dapatkan dia pembela dalam keterpurukan. Setiap duka, setiap derita akan dihapuskan dengan kebesaranmu ya Allah, dengan kenabianmu ya Muhammad, dengan kewalianmu ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Nadi aliyan mudhiral ajaib,
تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi TV, tentunya Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat tak pernah tergantikan. Beliau seperti benteng, dan apabila seorang ulama wafat, maka di antara benteng Allah Ta'ala rubuh. Dan kita semua berusaha untuk meneruskan warisan Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin. Di penghujung acara ini, mari kita bersama-sama berdoa dan mohon berkenan Kiai Miftah untuk memimpin doa kita semua. Doa khusus untuk Allah yarham guru kita semua, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Assalamualaikum Yai. Apakah masih bergabung? Assalamualaikum Kiai Miftah. Baik. Assalamualaikum Kiai Miftah. Mohon berkenan di ujung acara ini untuk memimpin doa Kiai Miftah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarih warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'atan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fi a'la illiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ila qiyam yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna amanna bi sayyidina Muhammadin wa alihi wa lam nara la tahrimna fil jinani ru'yatah warzuqna suhbatah wasqina min hawdihi masraban qawiyyan sa'iban hani'an la namau ba'dahu abadan. Min aidi a'immatina al-ma'sumin bi ka'sin min sayyidatin nisa'il 'alamin. Allahumma fakama amanna bi sayyidina Muhammadin wa alihi wa lam nara fa'arifna bil jinani wajah. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin wa alihi tahiyatan katsiratan wa salaman. Allahumma taqabbal hadhihi ziyarah minna, hadha salam minna, wa hadha salam minna, wa min walidayna. Mari kita sebut nama kedua orang tua kita, almarhumin di antara kita semua. Wa nakhususa ila ruh man istamana kuna li sababi kan qira'atu hahuna li ajli ila ruh la yarham wa maghfirlah jalalu rahmat sejai sallallahu wala tajal hadha afral ahad minna li ziyarat. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'ah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal 'azizul hakim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. La siyama Rasulillah wa ali baiti thayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil murajjal syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'atan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sebesar-besarnya pada all crew, Pak Rizky, Kang Alfa, Bu Afifah, semua yang terlibat. Sebetulnya kalau diperhatikan sejak awal kacamata saya ini sering berembun dan mengikuti acara malam hari ini dalam suasana menahan keharuan dan sebagainya. Jadi terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Teriring doa pada Haul Allah Yarham ini dan selamat milad untuk seluruh sivitas akademika, keluarga besar, alumni, sekolah-sekolah Matahari dimanapun berada. Milad yang ke-33. Fortis Fortuna Adifa. Terima kasih. Muhammad Taufik illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Salam keluarga semua yang di belakang tadi ya. Kang Furqan ya. Salam ya. Terima kasih. Kang Alfa, terima kasih. Salam keluarga semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz, terima kasih Teh Afifah, Mas Kang Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai dan narasumber lainnya, Mbak Afifah dan Mas Alfa Haga. Mbak Afifah beserta keluarga tentunya ya. Terima kasih. Dan kita akan berjumpa esok hari di channel Miskat TV, akan membahas pemikiran tasawuf Allah Yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat bersama Ustadz Khalid Al-Walid dan ajengan Asep Salahuddin. Insya Allah besok akan tayang pukul 15.30 di channel Miskat TV. Dan berikutnya kita akan menyaksikan satu persembahan Nasyid Ali Ana Madinatul Ilmi bersama Habib Hamid Al-Idrus atau Ustadz Abu Ali. Dan saya Rizky Hamdani atas nama kru Ngopi TV. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya undur diri. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها فليأتها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فيأتيها من بابها هذا حديث قاله محمد يا علي جاء به وهو حديث مسند يا علي بحق من بذكره نردد يا علي وهو علي بالعلا المؤيد يا علي إمامنا وهو الولي الأوحد يا علي بالبيت رب البيت طاب المولد يا علي للمرتضى كرامات والأولى جلبابها للمرتضى كرامات والأولى جلبابها ومن يروم المعالي فليأتيها من بابها فليأتيها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد مدينة فليأتيها من بابها فليأتيها من بابها
باب العلم المصطفى يا علي أنت العلي في المعاني وكفى يا علي قولوا معي يا باب العلم المصطفى يا علي أنت العلي في المعاني وكفى يا علي يا ليلة التوحيد يا عين الهدى يا علي وحجة لمن أناب واهتدى يا علي يا كعبة المتقين جربت أبوابها يا كعبة المتقين جربت أبوابها ومن يروم المعالي فليأتها من بابها فليأتها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها فليأتها من بابها Dia adalah cendekiawan Muslim besar di Indonesia, ya, cendekiawan Muslim, pemikir besar di Indonesia yang ilmu umum dia kuasai, ilmu agama dia kuasai. Jadi sebagai ilmuwan dia itu paripurna, saya kira ya, karena bukan hanya ilmu agama aja yang dia kuasai, tetapi juga ilmu-ilmu umum ya, baik itu filsafat, komunikasi, dan psikologi ya, dan berbagai disiplin ilmu lainnya gitu. Jadi dia adalah seorang cendekiawan besar. Terus terang aja kita kehilangan ya. Kita kehilangan atas wafatnya beliau ya. Tidak mudah juga bisa melahirkan orang-orang seperti Kang Jalal. Tapi saya berharap bahwa pastilah ada penggantinya gitu ya. Pasti ada penggantinya dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Kang Jalal. Jadi Kang Jalal pernah menyampaikan bahwa kalau Allah mengamanatkan kepada dia sebagai seorang manusia, maka amanat itu adalah dia seorang ilmuwan yang dia harus menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat gitu ya. Jadi benar-benar dia mendudukan diri sebagai seorang ilmuwan. Meskipun dia adalah ketua Ijabi yang orang menyandangkan kepada beliau sebagai seorang tokoh Syiah ya. Tetapi sebagai Sunni saya merasa Kang Jalal itu tidak melihat dia sebagai seorang Syiah ya. Karena kalau misalnya ajakannya untuk mencintai keluarga Nabi, ya ajaran Islam kan mengajarkan untuk mencintai keluarga Nabi ya kayak gitu. Jadi saya kira Kang Jalal itu adalah lintas batas dengan pengetahuan yang sangat luas. Dan Indonesia saya kira kehilangan atas meninggalnya beliau, dan Indonesia serta Muslim di Indonesia harus memberikan penghormatan yang layak kepada beliau sebagai seorang cendekiawan Muslim. Dia adalah komunikator yang sangat baik ya, komunikator yang sangat baik. Mungkin karena dia menguasai ilmunya ya, yaitu ilmu komunikasi. Sehingga misalnya kalau dia menyampaikan ceramah-ceramahnya gitu, itu benar-benar yang kita bisa paham gitu ya. Kita bisa paham. Kadang-kadang dia ada lucu-lucunya juga sebagai penceramah gitu, tetapi lucu yang tidak bodoh ya, lucu yang tidak konyol gitu, tapi lucu yang cerdas ya gitu. Dan di samping itu sih sebenarnya ceramah-ceramahnya itu mudah sekali dipahami. Baik itu ilmu-ilmu umum ya, ilmu misalnya terkait filsafat, psikologi gitu ya, dan ilmu-ilmu sosial lainnya,
tetapi juga apalagi ilmu-ilmu agama ya, apalagi ilmu-ilmu agama yang menguasai berbagai literatur, kitab-kitab klasik ya, yang bagi orang-orang yang jebolan sekolah umum itu tidak mudah kita menemukan orang seperti Kang Jalal, tapi Kang Jalal melakukan itu. Jadi penguasaan terhadap tradisi keilmuan klasiknya itu sama baiknya dengan penguasaannya terhadap ilmu-ilmu umum yang memang menjadi latar belakangnya gitu. Lantas disambut para malaikat lainnya, mengarak